الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، رب زدني علما وارزقني فهما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. أحب في الله رحمني ورحمكم الله جميعا. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak karunia nikmat-Nya kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Sehingga pada kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah, kita masih bisa dipertemukan kembali di masjid ini. Duduknya kita di sini karena Allah Subhanahu wa taala, untuk bertaqarrub, mendekatkan diri kita kepadanya dengan cara kita menuntut ilmu syar'i. Dan semoga majlis ilmu kita mendapatkan rahmah, mendapatkan keberkahan, dan kita semua mendapatkan ampunan di sisi Allah Jalla wa Ala. Dan semoga apa yang akan kita bahas, apa yang akan kita pelajari bisa bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia ini dan bermanfaat pula untuk kehidupan kita kelak nanti di akhirat. Allahumma amin. Salawat dan salam tidak akan pernah kita lupakan, semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, dan kepada seluruh pengikut-pengikutnya hingga datangnya hari akhir. Ahibba fillah, ketika ada seorang yang ia tidak mengetahui bahwa yang namanya permata itu adalah sesuatu hal yang sangat berharga. Maka ketika seorang itu tidak mengetahui bahwa permata itu sesuatu barang yang sangat berharga, maka ia akan mencampakkannya. Walaupun permata itu sudah berada di genggaman tangannya, karena ia tak tahu bahwa itu merupakan barang yang sangat berharga, maka akan ia campakkan. Namun sebaliknya, ketika seorang itu tahu bahwa itu merupakan permata, maka dengan segenap daya dan upaya ia akan ingin mendapatkannya. Walaupun permatanya itu berada di dalam perut bumi,
atau bahkan berada di samudra yang terdalam, maka akan ia arungi, karena ia mengetahui begitu berharganya itu yang namanya permata. Maka ahibba fillah rahimani rahimakumullahu jami'an, syahrul Ramadan, yaitu bulan Ramadan, adalah merupakan bulan yang sangat istimewa. Di dalamnya ada kesempatan yang berharga yang Allah anugerahkan kepada siapa? Kepada hambanya. Maka di situ ya kita berlomba-lomba untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan laba, mendapatkan pahala yang besar kelak nanti di akhirat. Karena bulan Ramadan yang mana di dalamnya diwajibkan bagi setiap muslim untuk berpuasa, dia akan mendapatkan, memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui akan pahala puasa tersebut. Maka ketika seperti tadi, orang yang tidak mengetahui bahwa permata itu merupakan sesuatu barang yang sangat berharga, maka yang ada dia akan mencampakkannya. Karena dia nggak tahu bahwa bulan Ramadan itu merupakan bulan yang sangat istimewa, maka dia akan mencampakkannya. Ia tidak akan berjuang keras, ya. Dan ia akan melewati setiap detiknya itu apa? Tanpa ibadah, kosong. Beda dengan orang yang dia mengetahui, maka dia akan apa? Akan terus mengerahkan seluruh anggota tubuh dan badannya agar tidak sampai terlewati begitu saja. Artinya setiap waktu, di setiap harinya dia akan kerahkan untuk selalu senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. As-salafun as-salih, mereka orang-orang yang terdahulu, ya, dari kalangan orang-orang yang salih, merupakan manusia-manusia yang terbaik, yang ia tahu betul akan keutamaan dan berharganya Ramadan. Maka kita sangat layak untuk apa? Untuk mengetahui, berusaha untuk membaca akan kisah-kisah mereka. Tujuannya apa? Agar kita tahu bagaimana seharusnya kita ya beribadah pada bulan tersebut. Nah, di sini ahibba fillah rahimani rahimakumullahu jami'an, sedikit kita akan mempelajari bagaimana salafun salih ketika mereka berjumpa, ketika mereka menunggu, ketika mereka mengakhirkan, ya, berpisah dengan bulan yang mulia ini. Karena hanya sedikit, kita akan melihat sejenak bagaimana salafus salih menjalani bulan Ramadan, ya, dengan harapan semoga yang sedikit ini, ya, kita bisa mengambil manfaat. Karena bulan Ramadan itu hanya sebentar,
hanya beberapa hari, hanya beberapa pekan, dan hanya cuma 1 bulan dalam 1 tahun. Dan itu pun kita tidak tahu apakah di tahun depan kita masih bertemu dengannya atau malah sebaliknya, kita sudah meninggalkan dunia ini. Karena hari itu berlalu dengan cepat. Hari-hari ini kita menunggu datangnya bulan tersebut. Tinggal beberapa pekan kita akan bertemu dengannya, dan semoga kita bertemu dengannya dalam keadaan sehat walafiat, dan kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan penuh iman dan berharap pahala dari Allah Jalla wa Ala. Ya. Dan hanya beberapa saat. Dan ini yang dikhabarkan oleh Allah Jalla wa Ala di dalam ayat Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian apa? Puasa. Sebagaimana telah Allah wajibkan puasa itu kepada umat sebelum kalian. Artinya umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka pun disyariatkan, diwajibkan baginya berpuasa. Bukan hanya pada syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan itulah tujuan akhir daripada kita menjalankan ibadah puasa, itu agar kalian bertakwa. Ayyaman ma'dudat, kata Allah Jalla wa Ala, dalam beberapa hari yang tertentu. Al-Baqarah ayat 183 sampai 184. Jadi hanya beberapa hari saja, ya. Dan ia akan berlalu dengan cepat tanpa terasa. Tahu-tahu sudah 1 minggu, ya, tahu-tahu sudah 10 hari terakhir. Begitu cepat berlalu. Dan ia pun hanya datang sekali dalam setahun. Sedangkan tidak ada yang menjamin kita akan merasakannya kembali pada tahun yang akan datang. Maka oleh karena itu, wajib bagi kita untuk mengisi Ramadan ini secara maksimal dengan menjalankan ibadah-ibadah karena Allah Jalla wa Ala. Ahibba fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. As-salafun as-salih, mereka adalah orang yang terdahulu atau nenek moyang yang lebih tua dan lebih utama. Salaf itu berarti maknanya adalah pendahulu. Artinya semua orang yang telah mendahului kita dalam kehidupan ini itu disebut dengan salaf, baik dia salih maupun tidak. Maka ketika digandengkan dengan kata salih, as-salafus salih, maka maknanya yang kita maksudkan adalah para pendahulu kita yang salih saja. Ini tentang makna salafun as-salih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah orang-orang yang hidup di zamanku. Siapa mereka? Itu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah sebaik-baik generasi.
Karena mereka bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka beriman. Mereka dididik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung. Makanya mereka merupakan generasi terbaik dari umat ini. Dan kita banyak mengambil pelajaran, banyak mengambil ibrah dari mereka. Itu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsummal ladzina yalunahum." Kemudian setelahnya, yaitu tabi'in. "Tsummal ladzina yalunahum." Dan kemudian yang setelahnya, yaitu tabi'ut tabi'in. Ahibba fillah rahimani rahimakumullahu jami'an. Ibarat seorang yang mengarungi hutan belantara, maka jika ia ingin selamat, tentu apa? Ia harus mengikuti dan menempuh jalan orang-orang yang telah pernah mengarunginya dan berhasil selamat. Artinya dunia ini ahibba fillah itu ibarat apa? Belantara. Hutan belantara yang lebat dan menyesatkan. Kita yang ditakdirkan mengarunginya hari ini, jika kita ingin selamat, maka titiklah jalan para sahabat. Ikutilah jalan para sahabat, karena mereka adalah generasi yang telah selamat. Oleh sebab itulah syariat memerintahkan kita untuk apa? Mengikuti mereka dalam beragama. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, serta mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, maka kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan kami masukkan ia ke dalam jahannam, dan jahannam itu adalah tempat kembali yang paling buruk. Al-Quran surat An-Nisa ayat 115. Di ayat di atas disebutkan jalan orang-orang yang mukmin, yang mana ini merupakan jelas maknanya adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena merekalah orang-orang yang pertama beriman dari umat ini. Hal ini pun sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Quran, "Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'azim." Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam, baik dari kalangan muhajirin, yaitu orang Makkah yang hijrah ke Madinah, maupun Ansar, yaitu orang Madinah itu sendiri, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, itu mengikuti muhajirin dan Ansar dengan baik. Maka apa kata Allah Jalla wa'ala? Allah ridha kepada mereka, dan mereka pun ridha kepada Allah, dan Allah Jalla wa'ala menyediakan bagi mereka apa? Surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Maka itulah yang dinamakan dengan kemenangan yang besar. Al-Quran surat At-Taubah ayat 100. Maka di sini ahibba fillah rahimani rahimakumullahu jami'an, meneladani mereka merupakan jalan keselamatan. Oleh karena itu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, itu salah seorang ulama besar, beliau murid dekat Imam Syafi'i rahimahullah, sekaligus imam salah satu madhab dari 4 madhab yang terkenal.
yaitu mazhab Hambali. Ia menegaskan usulus sunnah indana at-tamassuk bima kana alaihi ashabur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'u bihim. Pokok-pokok akidah menurut kami yaitu Ahlus Sunnah adalah berpegang teguh pada ajaran sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meneladani mereka. Lalu bagaimana hibba fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an keadaan salafun salih ketika akan datang yang namanya bulan Ramadan? Maka mereka menanti dan mereka begitu sangat bahagia akan kedatangan bulan Ramadan. Menunggu kedatangan bulan Ramadan dan berharap dapat berjumpa dengannya, ini merupakan salah satu potret salafun salih. Bahkan mereka itu telah menunggu selama berapa bulan? Selama 6 bulan lamanya. Selama 6 bulan menunggu kedatangan bulan Ramadan. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Ma'la ibn al-Fadl rahimahullah, kanu yad'una Allah Ta'ala 6 ashhur an yuballighahum Ramadan, yad'unahu 6 ashhur an yataqabbala minhum. Mereka itu salafun salih memohon, meminta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala selama 6 bulan agar bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Lalu kemudian mereka pun berdoa selama 6 bulan berikutnya, memohon kepada Allah semoga Allah menerima amalan kebajikannya selama di bulan tersebut. Dan juga Yahya ibn Abi Katsir pernah berkata, kana min du'aihim Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa taslimahu minni mutaqabbala. Di antara doa mereka yaitu, ya Allah, pertemukanlah aku hingga Ramadan, selamatkanlah aku hingga Ramadan, serahkanlah, berilah Ramadan kepadaku dan terimalah amalanku di bulan itu. Jadi ketika bulan itu datang, mereka ini betul-betul sangat gembira. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sebagai salafun salih yang terdepan, beliau adalah qudwah kita, beliau adalah suri tauladan kita. Beliau sallallahu alaihi wasallam sangat bergembira dengan kedatangan bulan Ramadan. Bahkan serta memberikan kabar gembira ini kepada mereka para sahabatnya. Dikatakan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada sahabat-sahabatnya dengan sabdanya, qad ja'akum syahrul Ramadan, sungguh telah datang kepada kalian yaitu bulan Ramadan, syahrul mubarak, bulan yang diberkahi, iftaradallahu alaikum siyamah, yang mana Allah mewajibkan atas kalian yaitu berpuasa, yuftahu fihi abwabul jannah, yang mana ketika di bulan tersebut dibuka yang namanya selebar-lebarnya, seluas-luasnya, yaitu pintu surga. Wa yughlaqu fihi abwabul jahim, dan pada bulan tersebut ditutup rapat-rapat yang namanya pintu-pintu neraka. Bahkan di bulan itu pun para syayatin dibelenggu. Dan di dalamnya pada bulan tersebut ada 1 malam, yang mana pada 1 malam itu lebih baik daripada 1000 bulan.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man hurima khairaha faqad hurim." Maka barang siapa terhalangi dari kebaikannya, maka sungguh ia terhalangi untuk mendapatkannya. Oleh karena itu, ya, di sini merupakan salah satu sunnah ketika ya datang bulan Ramadan adalah kita bergembira. Kemudian sekaligus kita pun ya memberikan kabar berita gembira ini ya kepada orang lain atas kedatangannya. Ahibba fillah rahimani rahimakumullahu jami'an. Hari ini kita semua mungkin sedang menunggu dan kita pun berbahagia dengan Ramadan. Namun pertanyaannya, apakah kiranya yang mendorong kebahagiaan kita itu? Apa yang membuat kita itu menjadi bahagia? Karena banyak sekali motivasi yang menjadikan orang-orang mentaati dan bahagia dengan Ramadan. Di antaranya apa? Seperti halnya anak-anak sekolah, mereka bahagia. Begitu mau datang bulan Ramadan itu mereka bahagia. Mengapa mereka bahagia? Karena ada libur. Ya, enggak sekolah. Artinya libur sekolahnya. Bahkan bisa jadi libur panjang. Ini yang membuat mereka akhirnya bahagia dan menunggu-nunggu momen tersebut. Atau misalkan para pegawai. Para pegawai itu menantikan datangnya bulan tersebut. Menantikan datangnya bulan Ramadan. Mengapa? Mereka begitu sangat menanti-nanti datangnya bulan Ramadan. Para pegawai itu. Mengapa? Karena pada bulan tersebut apa? Ada THR. Makanya momen itu sangat ditunggu-tunggu. Ya. Dan mereka bahagia. Karena mereka sudah berniat untuk apa? Untuk mudik ya ke kampung halaman. Ya, bersama keluarga tercinta. Nanti di akhir bulan Ramadan. Atau para pedagang. Para pedagang terutama ya pedagang dadakan. Ya, yang biasanya nggak dagangan. Ya, itu ditunggu-tunggu bulan tersebut oleh para pedagang ini. Pedagang kuliner atau misalkan pedagang pakaian, ya, ini mereka tidak akan ketinggalan. Ya, bahkan mereka mengharapkan kalau bisa semua bulan itu adalah bulan Ramadan. Mengapa? Karena omsetnya itu naik. Begitu Ramadan, omsetnya itu naik. Terlebih lagi kalau sudah 10 akhir di bulan Ramadan, itu omsetnya itu berlipat-lipat ganda dari bulan-bulan biasanya. Kalau kita berkaca dari salafun salih, dari orang-orang terdahulu kita yang salih, apakah hal yang di atas tadi itu yang membuat mereka menanti dan berbahagia dengan Ramadan? Tentu tidak. Dan kita harus akui bahwa mereka as-salafun salih jauh lebih faham terhadap hakikat bulan Ramadan daripada kita semua. Mereka begitu sangat mengetahui akan keutamaan besar dari bulan itu. Mereka begitu sangat hafal. Mereka begitu sangat mengerti dengan sabda-sabda Nabi SAW berkenaan dengan Ramadan.
Dan mereka ingat betul bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang puasa Ramadan dengan penuh keimanan dan berharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Dan mereka pun begitu tahu bahwa di bulan tersebut ada malam istimewa, itu malam Lailatul Qadar. Maka malam ini dikenal sebagai malam yang terbaik. Dalam ceritakan kehidupan dunia ini, malam tersebut adalah malam yang terbaik. Bahkan nilainya lebih utama daripada seribu bulan. Maka ini selalu dinantikan akan kehadirannya oleh mereka as-salafun salih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna hadha syahr qad hadarakum wa fihi lailah khairun min alfi syahr. Man hurimaha faqad hurimal khair kulluh." Artinya sesungguhnya bulan ini telah datang. Di dalamnya terdapat suatu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Maka barang siapa yang diharamkan, artinya dihalangi dari malam itu, maka sungguh ia telah diharamkan dari kebaikan semuanya. Maka ini yang dinantikan oleh mereka. Bahkan di bulan Ramadan, semua pahala amal kebajikan itu dilipat gandakan. Seperti tadi omset seorang pedagang. Di bulan-bulan yang selain bulan Ramadan, omsetnya biasa. Namun ketika Ramadan datang, omsetnya langsung naik. Apalagi di 10 hari terakhir. Maka ahibba fillah rahimani rahimakumullahu jami'an, cobalah kita baca kembali hadis tentang kegembiraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika datang bulan Ramadan di atas tadi. Kita melihat bahwa sebab kebahagiaan beliau itu bukan urusan dunia. Kebahagiaan beliau karena adalah hal-hal akhirat ini. Maka oleh sebab itu mari kita selalu menata hati kita kembali, menata niat kita kembali, untuk selalu menapaki jejak as-salafus salih dalam mentaati dan menyambut bulan suci ini. Kebahagiaan kita berjumpa dengan Ramadan itu bukan hanya adanya libur panjang, adanya THR, kemudian adanya baju baru atau lain sebagainya, bukan itu. Tetapi karena Ramadan memiliki keutamaan yang besar, membuka kesempatan bagi setiap hamba untuk apa? Memperbaiki diri. Karena kita adalah hamba yang lemah, yang mana kita banyak salah dan dosa. Ahibba fillah rahimani rahimakumullahu jami'an. Artinya jangan biarkan kalau kita sudah berjumpa dengan Ramadan, ia berlalu begitu saja. Kita gunakan di setiap waktunya, di setiap harinya, untuk selalu menjalankan ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Sambut ia dan manfaatkanlah kesempatan ini itu dengan bersungguh-sungguh. Jangan sampai salat tarawih atau ibadah lainnya justru luput karena kita sibuk menunggu loyang-loyang bolu di dalam oven, atau sibuk dengan persiapan mudik dan seterusnya. Marilah kita menjadi para pedagang akhirat yang kita tidak akan dirugikan sedikit pun ketika kita benar-benar menjadi pedagang akhirat, karena tawarannya sudah dibuka dengan harga yang sangat luar biasa.
Ahibba fillah rahimani rahimakumullahu jami'an. As-salafun as-salih, mereka begitu sangat bersemangat dalam berpuasa. Bahkan mereka pun melatih anak-anak mereka. Sebelum datangnya syariat puasa Ramadan, puasa yang diwajibkan adalah puasa Ashura, yakni puasa pada tanggal 10 bulan Muharram. Barulah ketika datang kewajiban puasa Ramadan, maka puasa Ashura ini menjadi apa? Sunnah. Ada sebuah riwayat terkait dengan bagaimana semangatnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan puasa. Bahkan mereka melatih anak-anak mereka. Seorang sahabiyah, itu sahabat perempuan yang bernama Rubai' binti Muawwidh radhiyallahu anha. Ia pernah menuturkan, arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghadata Ashura ila qura al-Ansar allati hawla al-Madinah. Man kana asbaha sha'iman falyutimma shawmah wa man kana asbaha muftiran falyutimma baqiyata yawmih. Fakunna ba'da dhalik nasumuhu wa nusawwimu sibyanana as-sighara minhum insyaallah wa nadhhabu ila al-masjid fanaj'alu lahum al-lu'bata min al-'ihn fa idza baka ahaduhum 'ala at-ta'am a'tainaha iyyah 'inda al-iftar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang sahabat di pagi hari, di hari Ashura, menuju desa-desa kaum Ansar yang berada di sekitaran kota Madinah untuk mengumumkan, yaitu barang siapa yang sejak pagi sudah berpuasa, hendaklah ia lanjutkan puasanya. Dan barang siapa yang sudah makan, hendaknya ia puasa di sisa harinya. Kemudian Rubai' binti Muawwidh radhiyallahu anha mengatakan, setelah kami mendengar itu, maka kami pun berpuasa. Dan kami pun melatih anak-anak kami yang masih kecil untuk puasa. Kami pun pergi ke masjid, lalu kami pun buatkan mainan, ya, dari bulu. Maka jika mereka, yaitu anak-anak itu, menangis karena minta makan, maka kami beri mainan itu hingga bisa bertahan sampai waktu berbuka. Dan di sini ya ada beberapa faedah. Yang pertama, lihat bagaimana semangat dan bersegeranya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika datang perintah dari Allah dan Rasulnya. Tanpa bertanya-tanya, mereka langsung menyambut perintah itu, mereka mendengar dan mereka pun mentaati. Ya, mereka tidak butuh iming-iming ini dan itu. Ketika mereka tahu hal tersebut diperintahkan, maka mereka segera untuk melakukannya. Beda dengan kita, ya, beda dengan kita hari ini. Walau kita sudah tahu kewajibannya dan tahu pula ganjarannya, tetapi masih banyak saja yang bilang apa? Enggak kuat berpuasa, ya, dengan alasan-alasan yang tidak kuat, ya. Kemudian faedah yang kedua dari hadis di atas, semangatnya salafun as-salih untuk menjadikan anak-anak mereka itu menjadi anak yang saleh. Benar-benar mereka mendidik anak-anaknya untuk selalu menjalankan ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Salah satunya apa? Dengan melatih mereka puasa, ya. Jangan diiming-imingi,
Kalau kita jadi orang tua, jangan banyak mengiming-imingi anak-anak kita. Nanti kebiasaan mereka kalau tidak diiming-imingi nggak semangat. Iming-imingi mereka dengan apa? Dengan surga Allah Jalla wa'ala yang luasnya seluas langit dan bumi. Ya, jangan diiming-imingi nanti dikasih fulus, dikasih HP. Jangan. Itu tidak mendidik. Ya. Nanti yang ada mereka semangat karena ada apa? Karena ada iming-imingnya itu. Ya. Lihat bagaimana semangatnya mereka salafun salih untuk menjadikan anak-anaknya menjadi anak yang saleh. Ya. Sesekali kita boleh, sesekali, tapi jangan setiap kali kita mengiming-imingi anak kita berupa hadiah apapun itu. Sesekali boleh, tapi kalau setiap kali mengiming-imingi mereka, ini tidak mendidik. Ya. Faedah yang ketiga, lihat bagaimana para salafun salih memberikan mainan ya, kepada anak-anak mereka. Mainan yang dapat menjadi wasilah untuk ketaatan kepada Allah. Ini adalah satu hal yang harus kita renungkan. Sebab sekarang ini kebanyakan kita sebagai orang tua justru malah memberikan mainan yang membuat anak-anak kita lalai dari menjalankan ketaatan kepada Allah. Kita beri mereka laptop, beri mereka handphone. Anak kecil, anak TK, anak SD, mahir sekali main handphone. Ya. Bahkan kita sediakan wifi agar apa? Mereka dapat akses internet. Kita belikan PlayStation dan lain-lain, ya, dengan alasan agar mereka dapat hiburan dan mampu berpuasa. Namun akan tetapi kenyataannya tidak demikian. Ya. Mainan-mainan tersebut justru malah melalaikan mereka. Betul, ya, mereka kuat ya untuk berpuasa. Kasih handphone, tur 24 jam itu, ya, yang harusnya tidur nggak bakal tidur. Ayo pakai HP. Beli kelingan mangan, beli kelingan nginung, bahkan uang tuanya beli ngomong. Tur, ya. Jadi betul mereka kuat berpuasa, akan tetapi mereka malah kemudian tidak salat, tidak membaca Al-Quran, dan seterusnya. Oleh karena itu lihat salafun salih, ya, silahkan berikan mainan, akan tetapi pastikanlah bahwa mainan itu dapat menjadikan mereka bertambah taat dan mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini salafun salih terhadap anak-anak mereka. Lalu kemudian mereka pun menjaga puasa, agar puasa yang ia tegakkan, yang ia jalankan itu tidak menjadi sia-sia. Menjaga puasa itu artinya sesuatu yang tidaklah wajibnya dengan melakukan puasa itu sendiri. Percuma ketika seorang itu berpuasa tetapi tidak diterima oleh Allah Ta'ala dan tidak bernilai ibadah. Percuma. Yang ia dapatkan cuma hanya rasa lapar, rasa haus, rasa letih. Itu yang ia dapatkan.
Karena kenyataannya ternyata banyak orang-orang Islam yang seperti itu. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Kam min sha'im laisa lahu min siyamihi illa al-ju'." Betapa banyak orang-orang yang berpuasa, kata Nabi SAW, yang tidak ada bagian dari puasanya, hanya rasa apa? Hanya rasa lapar semata. Kecuali hanya lapar semata. Mengapa bisa demikian? Mengapa dia tidak mendapatkan pahala puasa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena sebabnya mereka tidak meninggalkan perkataan dusta. Dia berpuasa namun lisannya, tutur katanya selalu berdusta. Maka yang ia dapatkan hanya apa? Rasa lapar saja. Pahala puasanya jadi sia-sia. Ia enggak mendapatkan pahala itu karena lisannya selalu berkata dusta. Makanya Nabi SAW bersabda, "Man lam yada' qawla zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajah fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan amalannya, maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makan dan minumnya. Oleh sebab itu, salafun salih sangat memahami hal ini. Karenanya mereka mengatakan bahwa puasa itu tidak semata-mata menahan haus dan lapar, tetapi juga menahan ucapan, menahan penglihatan, pendengaran, dan hal-hal yang diharamkan. Seorang sahabat yang mulia yang bernama Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, ia pernah mengatakan, jika kamu berpuasa, maka puasakanlah juga pendengaran, puasakanlah juga penglihatan dan perkataanmu dari kedustaan dan segala dosa. Hindarkanlah dari menyakiti pelayanmu. Jadikanlah dirimu penuh kewibawaan dan ketenangan di hari puasamu. Janganlah kau jadikan hari puasamu itu sama dengan hari berbuka atau tidak puasamu. Maka demikianlah seharusnya ketika kita tengah berpuasa. Karena pada hakikatnya kita tidak hanya menghalangi diri dari makan, dari minum saja. Bahkan lebih besar daripada itu. Kita mesti menjauhi sesuatu hal yang bisa menjadikan puasa kita tidak menjadi sempurna. Banyak hal yang mesti kita jauhi. Sesuatu yang di bulan biasanya haram dan terlarang, maka di bulan Ramadan itu lebih haram. Ramadan itu merupakan kesempatan bagi seseorang untuk apa? Memperbaiki diri mereka. Dengan apa? Dengan selalu berupaya berpuasa. Dan kita berusaha untuk berpuasa yang menjadi lebih baik. Oleh sebab itu perintah Rasulullah SAW, tatkala ada orang lain yang menghina, yang mencoba menghidupkan api kemarahan kita, kita tinggalkan. Atau kita ucapkan, kita katakan kepada mereka, saya sedang berpuasa, saya sedang berpuasa. Ya. Oleh karena itu, salafun salih menjaga ibadah puasanya. Dengan apa? Dengan tidak banyak bergaul. Ya. Yang biasanya dia banyak bergaul, ya, di bulan tersebut mereka tidak banyak bergaul. Mereka memilih apa? Berdiam diri di masjid.
atau di rumah, ya, fokus mereka dalam beribadah kepada Allah Jalla wa'ala, untuk menjaga apa? Kebersihan puasa mereka, menjauhi, menghindari dari berbagai macam hal yang dapat merusak puasanya. Disebutkan oleh Al-Imam Abu Nuaim rahimahullah dari Abu Hurairah radhiyallahu an, annahu kana wa ashabahu, bahwa Abu Hurairah dan para sahabatnya itu apabila berpuasa, kanu idza samu qa'adu fil masjid wa qalu nutahhiru siyamana. Ya, mereka Abu Hurairah dan para sahabatnya apabila berpuasa, mereka itu duduk berdiam di masjid, lalu seraya berkata, mari kita membersihkan apa? Puasa kita. Dan juga Imam Ibnu Abi Syaibah rahimahullah, ia pernah mengatakan, kana talaq, itu talaq apabila di hari-hari puasanya ia selalu masuk ke rumahnya dan tidak keluar kecuali untuk mengerjakan sholat berjamaah. Ini satu hal yang patut kita teladani. Untuk apa? Untuk menjaga puasa kita. Sibukkan diri dengan selalu menjalankan ketaatan. Kurangi, ya, interaksi yang kurang bermanfaat. Apalagi di zaman kita ini. Mungkin kita bisa menambahkan dengan wajibnya kita mengurangi interaksi dengan apa? Dengan handphone ini, dengan media sosial ini. Banyak orang yang mereka berdiam diri di masjid atau di rumah, namun apa yang ia sibukkan apa? HP, scroll, lihat ini, lihat itu. Di samping manfaat yang tidak ada, ya, kita pun tidak memungkiri, ya, bahwa ini banyak mafsadatnya, banyak keburukannya, walaupun ada manfaatnya. Namun kalau lama-lama terus-terusan, ya, maka ini akan banyak mengganggu fokus ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika tidak bisa meninggalkannya secara keseluruhan, maka setidaknya kita mengurangi, kita membatasi diri. Agar apa? Agar puasa kita itu betul-betul bersih. Ahibba fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian berikutnya, keadaan salafun salih ketika mereka berada di bulan Ramadan. Bagaimana semangat mereka bersama Al-Quran. Bulan Ramadan merupakan bulan Al-Quran. Inilah Allah Jalla wa'ala, ya, menurunkan Al-Quranul Karim pada bulan yang mulia, di malam yang mulia. Sebagai apa? Hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia dalam mengarungi kehidupan di dunia ini. Dalam Al-Quran disebutkan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Sebagai apa Al-Quran? Sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu, serta apa? Al-Furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil. Al-Baqarah ayat 185.
Ditambah lagi disebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika mengatakan kepada Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu an, yang mana Mu'adz bin Jabal menceritakan anna rajulan sa'alahu qala ayyul jihadi a'zam ajra, qala aktharuhum lillahi tabaraka wa ta'ala dhikra, qala fa ayyu sha'imina a'zamu ajra, qala aktharuhum lillahi tabaraka wa ta'ala dhikra. Ada seorang laki-laki yang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian laki-laki ini bertanya, "Wahai Rasulullah, jihad apakah yang paling besar pahalanya?" Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Mereka yang paling banyak zikir kepada Allah, mereka yang paling banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala." Maka ya, itulah jihad yang paling besar pahalanya. Kemudian kembali orang tersebut bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Siapakah orang yang berpuasa yang paling banyak pahalanya?" Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Mereka yang paling banyak berzikir, paling banyak mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala." Dan para ulama mereka telah menjelaskan bahwa yang dimaksud zikir yang paling utama itu apa? Membaca Al-Quran. Karenanya ya, pada bulan yang mulia ya, kita dianjurkan untuk memperbanyak berinteraksi dengan apa? Dengan Al-Quran. Meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para sahabat ya, serta orang-orang saleh terdahulu ya, sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia menuturkan, "Wa kana yalqahu fi kulli lailah min Ramadan fayudarisuhu al-Quran." Malaikat Jibril alaihi salam itu setiap bulan Ramadan menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pada setiap malam menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan. Untuk apa? Untuk saling mempelajari Al-Quran bersamanya. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, atau mengomentari hadis di atas, hadis ini menunjukkan anjuran bagi kita untuk memperbanyak membaca Al-Quran pada malam hari di bulan Ramadan. Oleh karena itu, kisah-kisah salafus salih terkait tentang interaksi mereka dengan Al-Quran di bulan Ramadan ini sangat menakjubkan. Di antara beberapa riwayat, yang pertama, fokus mereka membaca Al-Quran. Disebutkan dari Ibnu Abdul Hakam rahimahullah bahwa Imam Malik bin Anas rahimahullah apabila memasuki bulan Ramadan, ia berpaling dari membaca hadis dan bermajlis dengan ahli ilm untuk fokus membaca Al-Quran dari mushaf. Dalam riwayat yang lain, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah itu apabila masuk bulan Ramadan, ia meninggalkan semua ibadah. Artinya meninggalkan semua ibadah sunnah dan ia fokuskan hanya untuk membaca Al-Quran. Lalu bagaimana semangat salafun salih dalam menghatamkan Al-Quran? Dari Ibrahim ibn Nakh'i rahimahullah, ia berkata, "Kana al-Aswad yakhtimul Quran fi Ramadan fi kulli lailatain." Al-Aswad menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan itu setiap 2 malam sekali. Allah Akbar ya. 2 malam sekali khatam.
Artinya betul-betul fokus mereka terhadap Al-Quran. Dan juga disebutkan oleh Imam Qatadah rahimahullah, ia seorang tabi'in, wa kana Qatadah yakhtimu Al-Quran fi 7, fa idza jaa Ramadan khatama fi kulli 3, fa idza jaa 10 khatama fi kulli lailah. Qatadah biasa mengkhatamkan Al-Quran 7 hari sekali. 7 hari sekali khatam. Apabila datang bulan Ramadan, maka ia mengkhatamkan dalam setiap 3 hari. 3 hari khatam. Berarti satu harinya 10 juz. Ya. Kemudian apabila telah datang 10 akhir di bulan Ramadan, maka ia mengkhatamkannya pada setiap malam. Pada setiap malam. Artinya mengkhatamkan Al-Quran setiap hari pada bulan Ramadan ini memang tidak asing bagi kalangan orang-orang terdahulu yang saleh, karena betul-betul fokus waktu mereka hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Mujahid, kemudian Ali Al-Azdi dan Al-Hafidh Ibnu Asakir merupakan di antara contohnya. Termasuk juga Imam Al-Bukhari. Itu disebutkan dari Musabbih bin Sa'id, ia berkata kana Muhammad bin Ismail yakhtimu fi Ramadan fi nahari kulli yawmin khatmah wa yaqumu ba'da at-tarawih kulla 3 layali bi khatmah. Muhammad bin Ismail, yaitu Imam Bukhari rahimahullah, mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan pada siang hari setiap hari dengan 1 kali khatam. Dan beliau salat malam atau salat tarawih dan mengkhatamkan Al-Quran dengan membaca dalam salat setiap 3 malam sekali. Bahkan kisah yang lebih menakjubkan lagi itu datang dari imam yang sudah sangat kita kenal, yaitu Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau mengkhatamkan Al-Quran 60 kali di bulan Ramadan. Hal ini sebagaimana yang dituturkan oleh salah seorang murid beliau yang terdekat, yaitu Rabi' bin Sulaiman rahimahullah. Ia berkata, kana Syafi'i yakhtimul Quran fi Ramadan 60 khatmah. Syafi'i mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan itu sebanyak 60 kali. Anggaplah bulan Ramadan itu 30 hari. Maka artinya Imam Syafi'i mengkhatamkan Al-Quran 2 kali setiap hari. 2 kali setiap hari. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya. Maka semoga kita bisa dianugerahkan nikmat seperti ini pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa nyaman, merasa tenang, nikmat, ya, bahagia, betah, ya, berlama-lama bersama Al-Quranul Karim. Kemudian hibba-fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dan masih banyak lagi, ya, di antara amalan-amalan salafun salih ketika berada dalam bulan Ramadan, yang mana ya tidak bisa kita ya sebutkan satu persatu pada kajian kita pada hari ini. Namun ya harapan terbesar bagi kita semua ya itu semoga ya, potret dari generasi salafus saleh ini menjadi sebab bagi kita untuk selalu bersemangat di dalam menjalankan ketaatan. Walaupun kita tidak bisa 100% seperti mereka, tapi kita berusaha dengan semaksimal mungkin untuk menjadikan momen waktu di bulan Ramadan untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pahalanya yang begitu sangat besar, maka ya kita harus bersemangat ya di dalam menjalankan
ibadah-ibadah tersebut, ya, sebagaimana apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana man shama ramadhana, ya, imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berdiri, yaitu mengerjakan salat qiyam di malam hari bulan Ramadan, ya, dengan penuh iman, berharap pahala dari Allah Jalla wa Ala, maka diampuni segala kesalahan dan dosa-dosanya. Ya. Maka banyak sekali, ya, amalan-amalan generasi salafun salih kita yang begitu sangat menakjubkan. Ya, maka perbanyaklah kita membaca kisah-kisah mereka agar kita bisa mengambil ibrah, agar kita bisa mengambil pelajaran, ya, dari kisah-kisah mereka. Maka demikian yang bisa kami sampaikan, ya, pada kesempatan hari ini, ya. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat teruntuk diri saya pribadi khususnya dan untuk jamaah sekalian. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal 'afwu minkum thumma assalamu alaikum warahmatullahi